Halo Prasmutian, jadi hari ini gue dan teman-teman gue dari kelompok Linoso 49 bakal ngebahas nih tentang work-life balance. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan diri dulu nih. Nama gue Molina Giananta. Nama gue Samuel Lawrence. Nama gue Del Simatupang. Nama gue Peter Yalino. Nama gue Chan Denika. Nama gue Anthony Dixon. Nama gue Alicia. Nama gue Putri Meta Prilly. Dan gue Felix Febrian Chandra. Oke guys, kita kan udah ngelewatin masa PGU atau kita masih ngelewatin, maaf. Masih dong ya. Belum melewati. Iya. Maaf guys, maaf. Masih Belum. dong. Sementara progres. Iya dong. Lagi progres. Menurut kalian nih, kan kita lagi topiknya work-life balance. Menurut kalian apa sih yang kalian bisa pelajarin dari PGU ini? Jujur sih, gue sendiri yang paling gue rasain, yang gue pelajari itu tentang manage waktu sih. Karena kan tugas yang dikasih itu terbilang banyak ya, sis. Jadi kayak Setuju. gue agak kesusahan sih ngatur waktunya. Jadi kayak ini juga berkaitan dengan topik yang kita akan bahas nih hari ini. Iya, makanya cocok banget gak sih guys? Iya. Iya sih. Menurut kalian gimana? Kalian apa yang kalian rasain? Kalau menurut gue sih, jujur capek banget. Apalagi gue kan mahasiswa baru nih. Belum bisa ngatur waktu dengan baik antara tugas sama personal life gue. Menurut Kalau kalian lu ini gimana, Daryl? arti dari work-life balance ini apa sih, guys? Coba. Siapa yang Kayak mau jelasin? kenapa Daryl kita mungkin ya? harus work and life balance? Kayak emang kenapa sih? Ya, kayak menurut gue kan, kita kan udah lama nih online nih ya, belajar. Dan tiba-tiba kita PGU on hybrid nih. Dan tugas yang dikasih kan kayak, gimana ya, lumayan banyak kan. Dan itu tuh jadi kayak tantangan baru aja sih buat gue, buat kayak manage waktu dan jadi stabil lah gitu antara work and my personal life gitu. Mungkin karena udah lama juga ya nggak kayak gini, nggak sesibuk ini, banyak tugas, deadline-nya juga ketat. Kayak gue tuh merasa pas kita selesai grade 12 itu kan kayak bulan Maret gitu kan. Terus jadi kayak udah lama kita kayak nganggur gitu. Terus tiba-tiba kayak langsung kayak boom. Benar. Jadi tidak Jadi bisa kebiasaan memanage nganggur bukan gitu. ya. Lebih Nah, ke tsunami. Tapi menurut gue sendiri work-life balance itu tuh gimana kemampuan seseorang dapat membalance atau menyeimbangi antara kehidupan bekerja atau bersekolah sama kehidupan pribadinya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan pribadi gitu, kalian ini selama PGU kan kalian sibuk ya 24/7 selalu sama hal-hal PGU gitu. Kehidupan pribadi kalian gimana sih? Mungkin Samuel yang punya pacar gimana nih Sam? Bisa diceritain? Iya. Boleh sih, boleh. Benar. Silakan semua. Gimana tuh guys? caranya bisa bagi waktunya tuh? Aduh guys, stres banget guys. Kita harus ninggalin yang Susah lain ya? dulu guys. Susah. Mungkin kan Samuel doang ya nih yang punya pacar. Mungkin yang lain bisa dalam aspek teman, keluarga, apa gimana. Soalnya jujur aja gue jadi bener-bener gak ada waktu ngobrol sama mereka, men. Kayak chat mereka tuh gak dijawab semua. Sama sih. Gue Kayak juga. dari kemarin tuh teman gue kayak minta call terus gitu. Terus gue jadi kayak merasa bersalah karena emang beneran gue gak ada waktu gitu gak sih? Kayak jadi kayak sedih gitu sebenarnya. Ngerasa Jadi bersalah ngerasa nggak gak enak sih? gitu ya? Iya cuma Iya, ya setuju gitu banget cuma gue. mungkin karena emang sekarang masih belum bisa terlalu menyeimbangkan sih kata gue. Kayak mungkin makin lama udah makin lama terbiasa dengan kayak situasi kayak gini, mungkin kedepannya semoga bisa lebih ini. Tapi jujur bener Gi. sekarang masih ini aja. Maaf gue motong ya Gi. Iya, Menurut gue kalau misalkan kedepannya akan berlanjut kayak gini, kayaknya emang susah sih Gi buat bagi waktunya. Bener Karena sih, cuman kan
Kenapa? Karena keminimnya deadline ya mungkin ya, karena tipis. Benar-benar. Tapi susah sih Cuman- jujur aja, kayak apalagi aku sebagai anak rantau gitu ya, Wih. yang orang tua kan nggak ada di dekat aku ini, terus kalau mau berhubungan sama orang tua pasti video call. Itu tuh udah kayak 3 hari selama PGU mulai ini tuh kayak jarang banget video call karena hektiknya tugas ini gitu. Setuju. Gila Anton. Setuju banget gue, serius. Gue juga walaupun satu rumah sama keluarga sama orang tua, tapi juga di kamar terus kerjain tugas, terus ke Zoom, ikutin PGU, jadi jarang lihat juga. Mau keluar juga susah. Cuman kata gue tuh tapi penting nggak sih menurut kalian nge-balance out work and life, karena kayak jangan sampai lu terlalu mikirin tugas atau pekerjaan terus social life lu jadi terbengkalai dan sebaliknya, ya nggak sih? Bener banget sih. Motong dikit dulu. Iya, Menurut gue ini bukan work balance doang ya. Menurut gue daily needs kita aja kayak nggak terpenuhi. Bener sih. Menurut gue. Bener. Lanjut Selin, lanjut. Oke, nah kita kan ingin udah membahas dan kayak kita udah kayak sadar gak sih kalau misalnya emang kayak work and life balance itu sepenting itu ternyata. Nah, terus gimana sih kayak dengan segala kesibukan ini, gimana cara kita tetap menjalankan kesibukan ini, tapi kita juga bisa punya balance antara personal life and work life kita tuh gimana sih caranya menurut kalian? Kalau menurut gue ya itu kita tuh harus mulai jadi membagi waktu. Di saat dikasih tugas, kita harus mulai langsung membuatnya, bukan nunda-nunda dulu gitu. Iya sih. Tapi kayak selama ini upaya apa yang kalian lakukan, kayak usaha-usaha apa supaya kalian tetap punya work-life balance di tengah kesibukan ini tuh, kalau cara kalian apa? Kalau misalnya personally cara gue nggak sehat banget sih. Cuman kayak untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak, gue kayak mengorbankan waktu tidur. Sama. Kan juga sama kan? Bener. Iya. Ya semuanya memang kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau gue sih, kalau gue nyuri waktu. Jadi misalnya gue lagi makan siang, ya udah gue sambil telepon keluarga gue gitu, sambil kayak makan siang bareng gitu sih kalau gue. Terus itu juga bisa sih. Jadi terus kayak pagi-pagi sebelum kayak mulai kelas atau mulai PGU tuh gue biasanya kayak telepon dulu temen gue, kalau enggak keluarga gue. Jadi sih gue kayak lebih ke nyuri waktu aja sih. Selain mengorbankan waktu tidur juga. Gue denger dari Felix kemarin katanya dia tidur jam 6 guys. Wah gila. Ngapain itu? Gue hari Kamis ngerjain tugas esai, tidur sampai jam 6. Oh my God. Gila. Itu nggak sehat banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal produktif nih. Ini masih setopik dengan work-life balance ya. Waktu kita produktif tapi kita nggak ada balance di personal life sama work life, kita akan mengalami burnout nggak sih? Nah, ini pernah nggak sih ngalamin burnout? Pernah banget dong. Kayaknya nggak mungkin ya kalau orang nggak pernah burnout deh. Iya, boleh diceritain dong, Ge, pengalaman burnout lo gimana? Burnout gue agak personal sih ya, tapi biasanya kalau gue burnout tuh gue ngeluapin aja apa yang gue rasain. Kayak gue lepasin my emotions, dan setelah itu jadi soalnya kayak kalau lu burnout tuh lu nggak bakal bisa mikir apa-apa, ngerti nggak sih? Iya bener banget. Kita mau pengen jadi kayak tapi nggak bisa. Bener makanya biasanya kalau misalnya gue ada ngerasa overwhelmed, itu gue luapin aja gitu, kayak gue luapin biar besoknya gue bisa fokus lagi gitu. Kalau Alicia gitu juga nggak sih? Ya sama sih. Iya, kayak kadang kita pengen untuk menghindari burnout ini kita ingin refreshing. Cuma nanti ketika kita refreshing kita jatuhnya membuang-buang waktu untuk produktif nggak sih? Iya. Sebenarnya menurut gue waktu refreshing pun ini Gia ada beban ketidaksetujuan apa ini Gia? Anthony dulu. Oh, Lanjut ulang Anthony. Kalau kayak pas refreshing gitu pastinya burnout malah jadi kadang
ketambah beban pikiran nggak sih? Iya, men. Jadi nggak Bener refreshing banget malah jadi sih. pusing. Bener Mm-mm, banget iya. sih. Kalau gue ada I have my own opinion sih kalau buat ini. Menurut gue tuh refreshing is important, apalagi when you're in a hectic situation. Kayak lu tetap harus like ngejaga your mental health, which is one of your personal life. Apa namanya, kayak lu harus perhatiin mental health lu, which is one of your, ya kayak menurut gue sih refreshing is a part of being productive, karena when you're being productive tuh kan lu bisa melakukan hal-hal yang important in a time, in a period of time. Jadi menurut gue kayak kalau lu hektik terus juga, lu juga nggak bakal bisa work-life balance gak sih? Karena menurut gue refreshing is a part of your personal life gitu loh menurut gue. Iya sih. Jadi gue bisa simpulin kayak lo tuh kalau misalnya kebanyakan orang waktu lagi hektik banget mereka refreshing, mereka nggak ngerasa ke-refresh karena mereka kepikiran, tapi lo enggak ya Gi, karena lo ngerasa itu sebuah part of productivity. Yeah, menurut gue it's a part of productivity. Interesting sih. Menurut gue itu penting banget sih. Dan ini kan juga sebagai wujud dan itu juga sebagai wujud work and life balance ya. Jujur aja kemarin gue ada pengalaman nih yang mirip sama yang lagi kita omongin, karena kemarin kan lagi PGU nih. Terus kemarin ada break 1 hari kan guys? Bukan break 1 hari, libur. Bukan libur, cuma nggak ada PGU hari itu. Terus gue sama temen gue hari itu pengen lah refreshing gitu ya, makan gitu ya. Tapi bukannya ke refresh, malah gue sama temen gue ini selama pergi kepikiran sama tugas-tugas PGU terus. Jadi jatuhnya waktu ngumpul tuh malah kayak pusing gitu, kayak burn out nggak sih malah? Iya, malah jadi burn out. Cuman ternyata ada orang-orang seperti Gea yang menganggap bahwa refreshing part of productivity ya, itu bagus sebenarnya. I think it's something that you guys need to change in our mindset. Kalau gue sih nargetin gue buat ngerjain tugasnya gitu, baru gue refreshing sih. Kalau tugas target gue udah selesai, baru gue refreshing, baru lanjutin lagi sih. Dari gue sih, gue kerjain tugas yang menurut gue bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dulu. Terus gue have some time with family and do my own things. Baru ntar kalau misalnya udah lebih fresh lagi pikirannya, baru gue ngerjain tugas-tugas yang lebih banyak lagi. Oke, mantap tuh. Nah guys, kita kan udah nih ngebahas tentang work and life balance. Apa sih itu work life balance? Apa sih kegunaannya? Sekarang kita pasti akan mendapat insiders dari teman-teman kita. Cara gimana sih mengimbangi work and life balance? Nah, kebetulan waktu kita udah habis nih guys. Jadi kita akan ketemu di lain waktu ya guys. Terima kasih. Lain topik juga kali ya. Iya, jadi setuju banget. Kesimpulan yang bisa gue tarik dari podcast kali ini, dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, ya walaupun kita new to these things ya, kita maksudnya belum jago banget lah untuk control kayak cara work life and balance, cuman ya kita sudah sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang ini dan pastinya juga udah menambah more info ya wawasan. Betul. Setuju. Oke guys, jadi segitu dulu bincang-bincang dari kita. See you next time. Bye. Bye. Bye.